Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi fin nujumir rasyad, amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudara kaum muslimin sidang Jum'ah rahimakumullah. Di awal khutbah ini mari kita tingkatkan takwa kita kepada Allah. Dalam arti kata takwa, mari kita perbanyak melaksanakan perintah Allah dan usaha kita untuk menjauhi larangan Allah. Dengan sekuat tenaga mari kita berusaha untuk menghindarinya. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan keharibaan junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara kaum muslimin sidang Jum'ah rahimakumullah. Selanjutnya kita masih wajib bersyukur kepada Allah. Di mana saja kita berada, apapun keadaan kita, kita wajib bersyukur kepada Allah atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Terutama nikmat sehat yang menuntun kita pada saat ini untuk mampu menunaikan sholat Jum'ah dalam keadaan ancaman COVID-19. Tidak semua orang, tidak semua umat Islam ini mendapatkan panggilan saat ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukurlah kita kepada Allah dengan banyak membaca alhamdulillahirabbil alamin. Karena iman yang secuil dalam dada kita mampu mendengarkan panggilan Allah untuk menunjukkan jati diri kita sebagai umat Islam yang beriman kepada Allah. Mudah-mudahan secuil iman yang ada dalam dada kita ini akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kaum muslimin sidang Jum'ah rahimakumullah. Kita berada di 2 bulan yang sangat bersejarah bagi kita, baik sebagai umat Islam dan juga sebagai warga bangsa Indonesia ini. Sebagai umat Islam kita masih dalam suasana Rabiul Awal, bulan dilahirkannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan panutan kita dalam segala hal, baik dalam berkeluarga, baik dalam bergaul, baik dalam melaksanakan tugas. Semuanya ada dalam diri beliau, sebagaimana yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Mulai dari yang terkecil ada di Rasulullah, mulai dari bangun tidur sampai beliau tidur lagi, kalau kita mampu mencontohnya ini sungguh sangat luar biasa. Tapi sampai detik ini pun tidak ada seorang manusia pun, sekalipun itu waliullah, dan kita tahu itu benar-benar waliullah, belum tentu mampu meniru bagaimana Rasulullah mulai tidur sampai bangun dan tidur lagi kehidupan sehari-harinya. Tidak akan pernah mampu, karena beliau memang insan kamil. Beliau adalah orang yang luar biasa sekali, manusia yang dilahirkan dengan bentuk yang sempurna, akhlak yang sempurna, sampai Allah memuji innaka la'ala khuluqin azim. Akhlak Rasulullah tidak ada menandingi, semulai dari penciptaan manusia yang pertama Nabiullah Adam sampai nanti yaumil qiyamah tidak akan ada yang mampu meniru akhlak dan pribadi beliau. Saudara-saudara kaum muslimin sidang Jum'ah rahimakumullah.
Selanjutnya, kita ini berada dalam bulan November. Dikenal oleh bangsa kita ini adalah 10 November sebagai Hari Pahlawan. Merupakan hari yang sangat heroik, hari yang keikhlasan para pejuang kita ikhlas berjuang untuk bangsa, untuk mempertahankan kredibilitas bangsa tanpa mengharap imbalan sebagai pahlawan nasional, tanpa imbalan untuk mendapatkan uang dan semacamnya, tapi yang diinginkan Indonesia ini merdeka untuk anak cucu mereka. Ini sungguh yang menjadi panutan bagi kita. Mereka ikhlas bukan karena seorang pemimpin, mereka berjuang ikhlas bukan karena ingin mendapatkan bintang jasa, tapi iskariman au mut syahidan, hidup terhormat atau mati syahid. Itu yang diinginkan oleh para pahlawan kita terdahulu. Maju selangkah dia mati, tapi matinya adalah mati syahid, maka balasannya adalah surga. Kita ingat sejarah bagaimana ketika zaman Sayyidina Umar ibn Khattab, panglima perangnya dikenal sangat luar biasa gagahnya, strateginya sangat mampu menundukkan pasukan-pasukan dari negara lain. Siapa? Khalid bin Walid, sangat luar biasa. Ketika masih perang Khaybar, Khalid bin Walid ini mempunyai pasukan yang tidak begitu banyak, hanya 8.000 orang pasukan. Sementara yang dihadapi adalah 14.000, hampir 2 kali lipatnya. Tapi karena strategi yang mampu luar biasa, jitu dan mampu diterapkan oleh anak buahnya, semuanya tunduk dan patuh pada perintah Khalid bin Walid. Maka musuh yang jumlahnya hampir 2 kali lipat ini dipukul mundur dan banyak yang meninggal dunia, banyak yang mati di tangan umat Islam. Kocar kacir mereka semuanya. Secara akal umat Islam banyak yang sudah sepuh, secara akal umat Islam belum terlatih benar, tapi karena mentalnya saat itu iskariman au mut syahidan, hidup terhormat atau mati syahid, maka kobaran semangat juang untuk membela agama ini sangat luar biasa. Kemudian karena berhasil memukul mundur, bahkan sangat memalukan negara lain yang menyerang Madinah saat itu, Khalid bin Walid ini didewa-dewakan oleh umat Islam, disanjung-sanjung sangat luar biasa. Bahkan ada yang mengatakan, wahai Walid, Khalid bin Walid, seharusnya yang menjadi khalifah bukan Umar ibn Khattab, tapi engkaulah yang menjadi khalifah. Digosok-gosok dari bawah, apalagi orang-orang munafik, digosok-gosok. Wahai Khalid, ayolah memberontak, kami siap ada di belakangmu. Ingin diadu domba antara Khalid bin Walid yang punya strategi perang sangat jitu, yang punya strategi serang yang sangat ampuh, digosok-gosok untuk memberontak kepada Sayyidina Umar ibn Khattab sebagai Amirul Mukminin. Apa mempan? Tidak mempan. Khalid bin Walid hanya senyum dan senyum saja, tidak menjawab. Kemudian bulan berikutnya Khalid bin Walid menjadi panglima perang, dipecat oleh Sayyidina Umar. Karena melihat gelagat yang tidak enak, langsung dipecat, diberhentikan jadi panglima perang. Pendukungnya marah betul, sangat marah. Semakin banyak godaan, ya Khalid, ayo memberontak. Tidak seharusnya dan sangat tidak layak engkau ini dipecat sebagai panglima perang. Engkau sangat berjasa kepada Madinah, engkau sangat berjasa kepada negara ini. Kenapa harus dipecat oleh Umar bin Khattab? Ini sangat tidak pantas. Ini digosok-gosok seperti itu. Sayyidina Umar yang diprotes, hanya tersenyum Sayyidina Umar. Saya tidak ingin Rasulullah yang sudah meninggalkan kita ini kecewa. Ada orang yang didewa-dewakan, ada orang yang diagung-agungkan. Tidak ada, yang paling bagus adalah Rasulullah. Ini jawaban Sayyidina Umar. Terus bagaimana jawaban Khalid bin Walid? Dengan tegas Khalid bin Walid menyatakan, wahai umat Islam Madinah yang pernah menjadi prajurit membela Islam, saya ini berjuang, saya ini menjadi panglima bukan karena Umar bin Khattab,
Saya ini menjadi panglima perang dan menang di arena pertempuran bukan karena saya ingin mengabdi kepada Umar bin Khattab, tidak. Tapi saya ini berjuang hanya untuk membela agama Islam, membela panji-panji Allah agar umat Islam ini menjadi aman, agar umat Islam ini beribadah menjadi tenang. Ini tujuan saya. Perkara saya mau dipecat, saya mau diapakan, itu hak Umar bin Khattab sebagai seorang pemimpin. Nanti pertanggungjawabannya Umar bin Khattab dengan Allah Subhanahu wa taala. Biar yang di sini Allah yang atur, nasibku juga seperti ini. Aku yang penting bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jawaban yang cerdas, tidak mau digosok, tidak mau untuk memberontak. Tujuannya kenapa? Agar ini pembelajaran bagi kita, agar kita ini mampu, jiwa kita ini, tugas kita ini kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah dalam Al-Qur'an, illa liya'budun, kecuali beribadah kepada aku. Saudara-saudara kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Terus apa yang kita inginkan di dunia ini? Harta, pangkat, jabatan, boleh saja. Tapi dikala kita mempunyai harta yang banyak, ketika kita mempunyai pangkat yang bagus, dan ketika kita mempunyai jabatan yang strategis, ingat itu semua titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Biar kenapa? Semuanya barokah. Harta yang kita dapat barokah, ilmu yang kita dapat barokah, apa yang kita dapatkan dari tugas kita ini barokah. Kalau sudah barokah, berapapun yang kita dapat dari gaji kita, dari tunjangan kita, ini akan lebih dimakan, bahkan mampu kita menabungnya, baik untuk pribadi, keluarga, dan lingkungan, apalagi untuk akhirat kita. Itu pasti ada sekali. Tapi kadangkala nafsu kita ini besar. Begitu dikasih satu nikmat oleh Allah, maka kita sering lupa terhadap nikmat yang diberikan Allah. Itu merupakan titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Lupa kita. Maka dari itu, melalui mimbar Jumat yang sangat mulia ini, sebagai khatib saya juga titip pada diri saya sendiri, pada hadirin di sidang Jumat yang berbahagia. Kita ingat kita hidup di dunia ini hanya sementara. Kalau kita lihat perbandingan sekarang hidup di dunia dengan nanti di yaumil akhir, sangat luar biasa sekali. Satu hari di akhirat nanti sama dengan 1000 tahun di dunia. Kalau kita usia hanya sampai 70 tahun sudah meninggal, berarti kita tidak sampai satu hari hidup di akhirat. Kalau kita sampai masuk neraka dihukum oleh Allah 1 bulan, dapat dibayangkan berapa ribu tahun di dunia kita hidup ini dibakar di api neraka. Sangat luar biasa. Tapi ingat, ketika kita ini sudah mampu bersedekah dengan baik, sudah mampu sholat dengan baik, sudah mampu istiqomah dengan baik, 4 malaikat ini semuanya akan ada di dekat kita ketika kita nanti di yaumil akhir. Pertama, ketika masuk di yaumil akhir, masuk di pintu hisab, masuk menuju Shiratal Mustaqim, malaikat Jibril datang kepada kita, kepada orang-orang yang ahli ibadah, dan ibadahnya betul-betul karena Allah. Malaikat Jibril membawa air ketika kita kehausan. Jangan, aku telah membawakan air dari telaga Kautsar untuk umat Muhammad ini yang mampu beribadah dan mampu meneteskan air matanya di malam hari karena ingin mengharap ridha Allah. Belum selesai, datang lagi malaikat Israel datang lagi. Jangan kau sakiti, karena dia umat yang sangat bagus. Aku ketika cabut nyawanya saja, aku sama dengan mencabut para nabi-nabi Allah. Karena kenapa? Ibadahnya, sedekahnya yang sangat luar biasa, puasanya sangat luar biasa. Kemudian datang lagi malaikat Malik. Jangan kau ganggu dia. Kepada malaikat-malaikat yang lain, aku akan menuntunnya lewat Shiratal Mustaqim agar dia selamat sampai gerbang surga. Jangan diganggu, aku yang akan menuntunnya. Kemudian datang lagi malaikat Israfil. Jangankan
jangan diapa-apakan. Aku akan memayunginya ketika dia kepanasan di padang mahsyar. Semua 4 malaikat ini akan datang kepada kita kalau pertama niat kita ini ibadah dikarenakan Allah, jabatan kita dikarenakan karena Allah, pangkat kita niatkan karena Allah, pelajaran yang didapat di sekolah juga niatkan karena Allah. Insya Allah semuanya akan bersama dengan ridho Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, mudah-mudahan semangat juang para pahlawan kita, para pendahulu kita ketika 10 November sangat heroik akan mampu kita tiru untuk masa mendatang, masa kini dan masa mendatang, mampu melahirkan generasi yang benar-benar cinta akan bangsa ini dan mampu mengejawantahkan bagaimana kita sebagai umat Islam yang beriman kepada Allah. Dan mudah-mudahan iman kita ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala, ketakwaan kita ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala, rezeki kita ditambah dengan rezeki yang halalan thayyiban mubarakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan situ Bondo ke depan ini akan diberi keamanan oleh Allah Subhanahu wa taala, dihindarkan dari Covid-19 yang sangat mematikan ini, dan mudah-mudahan kita semua diberi keselamatan yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.